Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Hendrianto warahmatullahi dari Probolinggo, Jawa Timur, mengajar di MI Al-Islamiyah Mapel Akidah Lak Ibu Fitri. Oke, bagaimana kabar Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat walafiat. Siap, sudah apa saja yang Bapak persiapkan untuk menghadapi ujian kompri? Semuanya insya Allah sudah disiapkan dohirun wabatinan. Oke, keren. Baik. Pak Henry, Bapak sudah biasa ya mengenal mendengar kata HOTS. Ini sudah dari PPG ini. Iya, kata kerja operasional apa? Kata kerja operasional apakah yang biasa Bapak gunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir HOTS? Di situ ada menganalisis, Ibu, mengevaluasi, mengkreasikan. Menganalisis, mengkreasikan. Cuman Apakah Bapak sudah yang di RPP? saya di sini ada menerapkan, Ibu, mengetahui, memahami, menunjukkan dan juga menyimpulkan, seperti itu, Ibu. Menyimpulkan. Boleh Bapak tunjukkan Pak RPP-nya, Pak? Baik, Ibu. Ya, yang mana tadi itu Pak? Yang Ini menunjukkan? ada menerapkan, Ibu, di KD, kemudian di ketujuan juga ada mengetahui di sini. Terus di materi pembelajaran juga di konseptual di situ ada memahami, Ibu. Dan di bagian terakhir di situ di apa namanya? Di collaboration di situ ada menyimpulkan, seperti itu. Oke, baik. Coba ini selanjutnya, sudah saya lihat di RPP Bapak. Coba Bapak berikan contoh bahwa suatu pembelajaran itu telah memberdayakan kemampuan berpikir kreatif siswa. Bapak berikan contoh, ya silakan. Berpikir kreatif siswa, apa contohnya? Oke, Ibu, di sini saya menerapkan kepada siswa untuk terbiasa berpikir secara HOTS di situ. Kita lihat di bagian critical thinking, Ibu. Di critical thinking di sini peserta didik dilatih untuk memikirkan, berpikir apa yang saya tunjukkan di situ, sebuah gambar, kemudian mereka memberikan gambaran secara secara konkret dan juga yang terjadi saat ini juga dengan yang lampau. Kebetulan di materi saya di situ tentang sikap pemaaf, seperti itu, Ibu, gambarannya seperti itu. Oke, itu kalau yang dia kemampuan berpikir kreatif. Bagaimana kalau yang bercollaboration? Collaboration di situ kami menerapkan, Ibu, di situ membuat suatu kelompok, kemudian kelompok itu diberikan tugas untuk membahas mengenai sikap pemaaf di situ, baru siswa di situ berpikir juga antar kelompok, teman yang satu dengan yang lainnya, memecahkan masalah di tugas yang saya berikan di situ, Ibu. Di situ ada collaboration-nya seperti itu. Ya, berarti Bapak sudah menerapkan kritikal, kreatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, Bapak pernah mendengar teori belajar konstruktivisme? Konstruktivisme. Ya, pernah di situ, Ibu. Ya, coba Bapak jelaskan. Untuk konstruktivisme itu apa ya istilahnya itu, yang saya pahami, Ibu, berkaitan dengan apa itu yang dikedepankan masalah apa konstruk ya di proyek kayak itu, Bu.
Jadi yang saya pahami di situ Ibu mengenai konstruktivisme. Oke, baik. Bapak sudah menerapkan technological, pedagogical, content knowledge di RPP Bapak? Oke, sudah Ibu. Iya, tunjukkan ke saya. Ini saya menggunakan medianya tayangan PowerPoint dan gambar. Alatnya di situ ada proyektor LCD, ada laptop. Sebenarnya juga ada TV juga di kelas kami di situ, cuma tidak saya tampilkan di sini. Iya, ada juga. Iya, iya. Bisa Bapak tayangkan video Bapak? Video pembelajarannya? Jadi di sini saya sudah menggunakan proyektor, kemudian laptop di situ Ibu. Iya. Yang mana yang menunjukkan kreatif dan siswa aktif? Baik. Jadi susunan bangkunya seperti ini ya, Pak Hendri, atau sering berubah, atau sesuai, atau bagaimana susunan bangkunya? Biasanya kita berubah-ubah Bu. Oke. Ya, mungkin satu minggu satu kali biasanya. Nah, kebetulan ya, silakan, pada Bapak. Oke. Oke. Di sini adalah jadi setelah selesai berdiskusi di situ Ibu, siswa itu mempresentasikan ya dari hasil yang sudah dibahas di setiap kelompoknya di situ Ibu. Oke, coba agak ke depan lagi Pak Hendrik. Coba tarik. Bapak tarik dulu lagi ke depan ya. Oh, diskusi kelompok ya, dibuat diskusi kelompok. Ya, RPP Bapak samakah dengan PTK? Bapak samakan? Alhamdulillah sama Ibu. Di sini saya mengambil masalah ya mengenai PowerPoint-nya. Adakah di situ pengaruh terhadap minat siswa dalam belajarnya seperti itu? Dengan menggunakan PowerPoint di situ. Iya, apakah ada pengaruh minat siswa apabila menggunakan PowerPoint? Baik. Iya. Bapak kan dalam RPP Bapak itu pasti ada penilaian. Ya, Ibu, siap. Oke, Bapak ada penilaian. Nih, pertanyaan saya ke Bapak, bagaimana Bapak melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir siswa? Ya, di situ berkaitan dengan pengetahuan, Ibu. Ya, kemudian keterampilan. Saya siapkan di sini ada instrumen penilaian. Ya. Jadi di screen ini Ibu penilaian sikap sosial dan spiritual. Di sini sudah ada. Ini yang saya tampilkan Ibu. Oke, very good. Bagus. Ini juga ada untuk yang penilaian diri juga ada Ibu, instrumennya seperti ini. Iya. Terus dilanjut penilaian antar teman sejawat di situ. Ketika dalam kelompok bagaimana di situ juga masuk Ibu. Terus penilaian pengetahuannya di sini Ibu. Jadi kami buatkan seperti ini. Instrumen tes soalnya seperti ini juga Ibu bentuknya. Penilaian keterampilan atau psikomotorik. Instrumennya seperti ini Ibu. Penguasaan materi diskusinya. Kemudian kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan mengolah kata, kemampuan menyelesaikan masalah. Di situ. Ini penilaian unjuk kerja ya. Berarti kerja. Di RPP. Ini tadi maaf, ini satu file sama RPP-nya ya? Atau beda? Beda, Bu. Beda. Oh, beda. Berarti dia dibuat lampiran tersendiri untuk karena kemarin diminta RPP itu. Iya. Oke, berarti yang diminta oleh LMS di situ kemarin Ibu.
Oh ya, berarti RPP-nya ya RPP itu juga ada penilaian, tapi dia kan tidak terlalu spesifik seperti ini. Ini Bapak buat di lampiran lain berarti. Iya, baik. Oke, baik, Pak. Nah, Bapak pernah nggak? Iya, Bapak pernah mendengar istilahnya guru reflektif? Iya, Ibu. Guru reflektif. Nggak dengar? Apa ini udah bagaimana Zoom kita ini, Pak Henry? Berapa menit lagi? 8 menit lagi, Bu. Oh, 8 menit lagi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, bagaimana menurut Bapak ini? Pertanyaannya begini. Mengapa seorang guru profesional diminta menjadi guru yang reflektif? Reflektif namanya. Iya. Iya, karena sebagai guru profesional di situ kita harus tahu, Bu, tentang kebutuhan siswanya di situ, apa yang perlu disampaikan, menggunakan media apa. Jadi guru itu harus betul-betul refleks di situ. Kemudian apa ya istilahnya itu? Mungkin itu, Bu. Iya. Begini Pak, Bapak kan buat RPP udah biasa buat RPP. Apakah ketika Bapak ini buat RPP, Bapak itu pernah mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi baru untuk menyusun RPP? Yang utamanya cara mengajarkannya itu. Pernah nggak Bapak baca penelitian, baca informasi yang baru Bapak tuangkan di RPP Bapak? Sudah pernahkah melakukan hal itu? Itu belum kita lakukan, cuman kita hanya apa ya istilahnya menyelingkan, biasanya seperti itu, dicoba dulu sebelum menerapkan itu semua seperti itu. Iya, Bapak tadi contoh apa ya, PowerPoint gitu kan? Apa menggunakan PowerPoint? Ya, itu juga sebenarnya tanpa Bapak sadari, Bapak sudah membaca hasil penelitian PowerPoint, makanya Bapak buat di dalam PTK Bapak ini. Itu dia umpamanya. Baik, Pak Henry, silakan Bapak membaca surah Ad-Duha. Baik, Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, terima kasih Pak Henry. Sudah menjawab pertanyaannya. Mohon Bapak, apakah Bapak screenshotnya ini Bapak ini kan dulu? Matikan dulu screenshotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita mulai ya. Yang saya hormati Ibu Nur Saidah selaku dosen penguji pada sore hari ini, dan juga kepada semua teman-teman senasib seperjuangan di BPP dalam jabatan UIN Syahada. Oke, saya mencoba untuk menjelaskan RPP yang saya buat di sini. Kebetulan saya ambil di kelas 6
Nama madrasah kami di situ MI Al Islamiyah, mata pelajaran Akidah Akhlak, kelas 6 semester ganjil, alokasi waktunya 2 jam. Materi pokok pada RPP yang saya buat ini adalah akhlaku pada subtema pemaaf, Bapak Ibu. Untuk tahapan selanjutnya di situ ada kompetensi inti KI, di mana KI ini harus kita cantumkan, Bapak Ibu. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4, di mana KI 1 di situ tentang sikap mengenai spiritual dan juga sikap sosial di situ, Bapak Ibu. Dan untuk KI 3 di sini berkaitan dengan pengetahuan, dan KI 4 di situ berkaitan dengan keterampilan yang nantinya yang dimiliki oleh siswa. Dari KI ini dapat saya kembangkan ya menjadi kompetensi dasar, di mana kompetensi dasarnya di sini ada 2, di situ 3.4 ini berkaitan dengan pengetahuan bagaimana cara menerapkan sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada 4.4 di sini berkaitan dengan keterampilan siswa, di mana pada KD 4.4 ini mengomunikasikan pengalaman dalam menerapkan sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dari kompetensi dasar itu, Bapak Ibu, dapat dikembangkan lagi menjadi sebuah indikator capaian kompetensi, di mana pada RPP yang saya buat ini ada 2 indikator. Yang pertama di situ adalah 3.4.1, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator capaian kompetensi yang kedua 4.4.1, mengomunikasikan pengalaman dalam menerapkan sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Jadi indikator 1 ini masih berkaitan dengan pengetahuan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua juga begitu, berkaitan dengan keterampilan. Dari indikator ini baru saya dapat merumuskan tujuan pembelajaran, di mana yang pertama di situ yang mampu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran ini yang nantinya akan kita capai, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di situ mampu mengomunikasikan pengalaman dalam menerapkan sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam tujuan pembelajaran ini tadi juga perlu diperhatikan mengenai ABCD itu ya, ABCD kalau tadi seperti itu. Jadi ada yang berkaitan dengan siswa, kemudian apa istilahnya itu saya lupa itu ya Bapak Ibu. Kemudian dilanjut kepada materi pembelajaran. Di dalam materi pembelajaran ini yang perlu kita ketahui, yang harus kita tekankan di situ ada 4. Yang pertama berkaitan dengan faktual, situ. Di mana faktual ini dari materi yang saya ambil di situ pengetahuan faktual tentang pengetahuan sikap pemaaf antara kejadian masa sekarang dengan kejadian yang lampau, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang nyata, kenyataan saat ini kami terapkan dalam faktual. Kemudian konseptualnya, bagaimana cara memahami konsep sikap pemaaf dan pengertian sikap pemaaf dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis dan juga sirah atau sejarah nabawiyah atau kenabian, seperti itu. Ini yang ada di konseptual materi pembelajaran kami. Kemudian yang ketiga, di situ ada prosedural, di mana prosedural ini
menerapkan bagaimana sikap pemaaf sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikaitkan dengan Al-Quran dan juga hadis dan juga peristiwa zaman sekarang. Ini yang ada di prosedural materi pembelajaran kami. Kemudian di situ ada metakognitif, di mana ini berkaitan dengan menguji kemampuan siswa, sejauh mana siswa itu dapat memahami apa yang sudah kita sampaikan kepada siswa kita itu. Apakah sudah mampu mengenai informasi atau petunjuk awal berkaitan dengan pemecahan masalah dalam kaitannya materi sikap pemaaf saat ini dengan pada zaman Rasulullah SAW. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, mengenai pendekatan atau model ataupun metode yang saya ambil di sini berkaitan dengan pendekatan saintifik, jadi berkaitan dengan pengetahuan siswa, kemudian juga model yang kita gunakan di situ problem based learning. Jadi di problem based learning ini memfokuskan pembelajaran itu kepada siswa. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator saja, seperti itu Bapak Ibu. Metode yang saya ambil di situ menggunakan pembelajaran langsung atau direct instruksional, seperti itu. Lanjut kepada media atau alat dan sumber pembelajaran. Yang pertama di situ media yang kami pakai di sini pada pembelajaran materi pemaaf ini, tayangan PowerPoint dan gambar di dalamnya, seperti itu. Dan dilanjut alat yang kami pakai di situ proyektor LCD, ya, kertas karton, spidol dan laptop. Ini untuk melengkapi jalannya proses penyampaian materi kepada siswa, seperti itu. Kemudian sumber pembelajarannya kami ambil dari buku siswa Akidah Lat untuk MI kelas 6, seperti itu Bapak Ibu. Nah, masuk kepada kegiatan pembelajaran ini, ya, pada kegiatan pembelajaran ini, di mana di situ ada kegiatan pendahuluan, ya. Kegiatan pendahuluan ini kami melakukan orientasi kepada siswa, membaca doa, menanyakan kabarnya, kemudian mengaitkan materi yang sudah disampaikan pada sebelumnya atau persepsi, dan juga memberikan motivasi kepada siswa sebelum masuk kepada kegiatan inti, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah kegiatan pendahuluan di situ ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti itu siswa di situ ditekankan pertama mengenai literasinya. Literasinya mengenai tentang materi pemaaf di sini. Nah, pada literasi ini kami menampilkan di situ pada slide PowerPoint-nya mengamati sebuah gambar di situ, seperti itu Bapak Ibu. Mengamati sebuah gambar di mana gambar tersebut berkaitan dengan materi sikap pemaaf di situ. Setelah siswa itu mengamati, ya, jadi lanjut kepada kegiatan inti yang kedua, yakni critical thinking. Nah, dengan adanya gambar itu, siswa distimulus, dirangsang untuk bisa berpikir mengenai apa sebenarnya yang ada di gambar itu, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian collaboration. Jadi di sini ada kolaborasi. Bagaimana siswa itu setelah diminta untuk mendalami materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian juga sudah mengamati, baru di situ kita memberikan tugas ataupun membentuk sebuah kelompok, ya, untuk membahas masalah terkait dengan materi pemaaf ini. Baru setelah kita membentuk kelompok, di sini ada communication. Jadi di situ ada komunikasi.
antar kelompok. Istilahnya di situ ada diskusi dulu, baru selesai diskusi, di situ nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusi setiap kelompok itu. Di masing-masing kelompok nanti diwakili oleh ketua kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya di situ. Kemudian di kegiatan inti ini yang terakhir di situ ada kreatif. Jadi di sini guru dan peserta didik membuat kesimpulan. Jadi guru setelah melakukan kegiatan inti dari literasi, critical thinking, collaboration dan communication ini baru guru menyimpulkan apa yang yang didapat dari pembelajaran hari itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan penutup. Jadi di kegiatan penutup ini menjelang sebelum ditutup biasanya peserta didik masih diberikan semacam tugas untuk bisa dikerjakan di rumah. Tujuannya agar siswa itu lebih mendalami materi apa yang disampaikan pada saat itu. Kemudian setelah itu guru menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah, berdoa bersama, dan diakhiri dengan ucapan salam. Untuk penilaian, di situ ada penilaian spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan mengenai RPP yang saya buat. Bapak Ibu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Hendrianto ya terkait dengan bagaimana kemampuan baca tulis Al-Quran Bapak ya. Silakan kepada Bapak untuk menyampaikan surah Al-Ikhlas mungkin ya, atau dituliskan dulu surah pendek yang terkait dengan kemampuan baca tulis Al-Quran Bapak. Silakan Pak. Baik Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Gimana? Coba diulangi kembali Bapak. Iya. Baik. Iya, mohon kembali diulangi Pak Henry. Silakan diulangi kembali surahnya. Surah Al-Ikhlas Ibu, nggih. Ya, silakan diulangi kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak.